Sosok Ayah Ayu Ting Ting, yang biasa dipanggil Ayah Ojak, baru-baru ini viral di media sosial. Ia kesal kepada salah seorang jamaah haji asal Malaysia, karena negara Indonesia disebutnya negara miskin. Yang didengar langsung oleh Ayah Ojak. Hal tersebut pun memancing reaksi tajamnya, dan rasa nasionalismenya terhadap bangsa dan negara seketika itu tumbuh, untuk membantah omongan itu, yang berasal dari seorang jamaah haji Malaysia. Dan Ayah Ojak pun ngamuk tak terima, negara Indonesia dihina oleh orang Malaysia tersebut, juga dengan tegas melarang orang yang menghina negaranya tersebut, untuk tidak mengatakan itu terhadap negara Indonesia. Ayah Ojak begitu kesal bahkan sempat menunjuk-nunjuk ke arah orang Malaysia yang menghina negara Indonesia. Rekaman video yang viral itu, memperlihatkan Ayah Ojak mengekspresikan rasa marahnya, pada jamaah asal Malaysia. Yang terlihat dalam unggahan akun TikTok @novidesta. Dalam rekaman video yang berdurasi 33 detik tersebut, memperlihatkan Ayah Ojak marah-marah ke jemaah haji asal Malaysia. Jemaah haji Malaysia menyebut negara Indonesia negara miskin. Ayah Ojak sontak geram kepada jemaah asal Malaysia tersebut. Ayah Ojak pun mengatakan, bahwa negara Indonesia itu sangat kaya, bukan miskin. Demi membantah ucapan jemaah asal Malaysia itu. Jangan menghina negara saya ya. Saya Indonesia, banyak orang Indonesia sukses, yang ke Malaysia. Ucap Ayah Ojak. Ayah Ayu Ting Ting Ayah Ojak gak terima dikatain Indonesia miskin. Banyak orang sukses bang ke Malaysia. Bilang saja kepada yang membutuhkan. Yang Indonesia siapa? Orang Indonesia yang banyak. Inilah salah satu bukti bahwa Malaysia selalu menghina negara Indonesia, yang selalu mengatakan Indonesia adalah negara miskin. Hampir seluruh masyarakat Malaysia selalu memandang rendah Indonesia, dikarenakan mereka melihat banyaknya warga Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai buruh kasar. Jika kalian wahai para orang-orang Malaysia, mengatakan Indonesia negara miskin, pada pekerja asal Indonesia yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga, kuli bangunan, atau yang bekerja di perkebunan sawit. Mungkin mereka masih terima, dan mereka tidak bisa menjawab untuk melawan perkataan kalian yang merendahkan negara Indonesia. Mereka mencoba menyembunyikan, mereka tidak mampu mengeluarkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, karena mereka sadar, tidak akan mampu menjawab dan melawan hinaan itu. Dikarenakan kenyataannya, mayoritas dari para pekerja tersebut, memang berkehidupan kurang mampu. Akan tetapi jika kalian para orang-orang Malaysia mengatakan Indonesia itu negara miskin, pada orang-orang Indonesia yang memiliki kehidupan yang berkecukupan, bahkan lebih, mereka pastinya akan marah. Dan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, tidak akan mampu ditutup-tutupi atau disembunyikan. Rasa nasionalisme itu akan seketika tumbuh dengan sendirinya. Karena pada kenyataannya, mereka orang-orang Indonesia, mampu memiliki kehidupan yang berkecukupan bahkan lebih, di negara Indonesia. Rakyat Indonesia berjumlah 275 juta jiwa, bahkan lebih. Dalam segi tingkat perekonomian tidaklah merata. Ada yang miskin, ada yang hidup sederhana, ada yang perekonomiannya berkecukupan, dan ada pula yang perekonomiannya lebih dari kata berkecukupan. Orang yang berkehidupan sederhana, tidak bisa disebut sebagai orang miskin. Apalagi dengan orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan lebih dari berkecukupan, mereka itu tidak mungkin disebut sebagai orang miskin. Dan jumlah mereka di Indonesia, yang memiliki kehidupan dan penghasilan seperti itu, jauh lebih banyak, dibandingkan orang-orang yang berkehidupan miskin. Indonesia adalah negara besar dan luas. Apakah kalian orang-orang Malaysia memandang Indonesia hanya dari segi pembangunan? Yang masih banyak wilayah atau daerah, yang kotanya masih minim pembangunan. Yang jika dibandingkan dengan negara Malaysia lah yang lebih maju, dalam segi pembangunan kota dan yang lainnya. Dan jelas saja pembangunan kota dan sebagainya, di Malaysia lebih dulu maju, ketimbang Indonesia. Karena Malaysia, sejak mendapatkan kemerdekaannya, Malaysia langsung tancap gas untuk masalah pembangunan kota dan yang lainnya. Tidak seperti Indonesia, Indonesia yang diutamakan setelah Indonesia merebut kemerdekaannya, adalah prinsip kenegaraan dan identitas kenegaraan. Demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda, pada setiap wilayah atau daerah dalam segi apapun yang berbeda. Dan kini Indonesia sudah mendapatkan identitas jati diri bangsa dan negara, dan mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia atas nama negara, yaitu negara Indonesia, dengan Pancasilanya, yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
Dan sekarang Indonesia tinggal tancap gas dalam segi pembangunan, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang amat kaya. Dan Malaysia pasti akan tertinggal jauh oleh Indonesia, karena Malaysia saat ini masih sibuk dengan identitas jati diri negaranya, yang tak kunjung selesai dan selalu berkonflik sesama warga negara Malaysia. Dikarenakan berbeda kaum, dan masih mempermasalahkan identitas perkauman, daripada identitas kenegaraan. Karena sewaktu Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, yang didapat dari hasil pemberian Inggris, hal-hal semacam itu dikesampingkan oleh para pemimpin Malaysia. Malaysia lebih fokus hanya pada segi pembangunan negara dan perekonomian negara. Sehingga bangsa Malaysia pun belum tercipta sampai saat ini. Karena di dalam negara Malaysia memiliki 3 bangsa, yaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, dan bangsa India. Dan bangsa Melayulah yang paling merasa dirinya adalah bangsa yang hebat. Maka dari itu, sifat sombong dan angkuh akan terus selalu tertanam pada setiap manusia kaum Melayu Malaysia. Hingga negara Indonesia beserta rakyatnya pun mereka rendahkan, mereka hina, dan selalu berkata, Indonesia itu negara miskin. Dan mereka tidak sadar, bahwa mereka itu, sebenarnya lebih rendah dari Indonesia. Karena Malaysia pun masih banyak rakyatnya yang berstatus perekonomiannya kurang mampu atau miskin, yang selalu menunggu belas kasih pemberian dari pemerintah kerajaan Malaysia, sebagai rakyat kaum Melayu Malaysia dengan hak keistimewaan Melayunya. Bahkan rakyat Malaysia ada pula yang bekerja ke negara lain, yang berprofesi sebagai buruh perkebunan dan lainnya. Bahkan ada pula yang datang dengan secara ilegal, demi ingin mendapatkan pekerjaan yang berpendapatan lebih baik dari negaranya. Namun mereka tidak memiliki keahlian dalam bekerja, yang pada akhirnya ditempatkan pada bagian kebersihan. Oke teman-teman ya, seringnya orang Malaysia ataupun netizen Malaysia merendahkan Indonesia dengan mengatakan Indonesia miskin dan lain-lain. Kali ini saya akan ajak teman-teman ya untuk melihat bagaimana orang Indonesia kembali menanggapi netizen Malaysia mengatakan negara Indonesia adalah negara babu. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Yakin orang Malaysia hanya jadi pekerja profesional kalau di luar negeri itu nggak ada yang jadi babu. Di Singapura itu banyak jadi cleaning service kok, banyak juga jadi tukang sampah. Di labor tempat saya bekerja itu orang Malaysia yang jadi cleaning service-nya. Ingat ya, selama kita tuh masih digaji orang, masih bekerja di bawah perintah, di bawah tekanan, ada jam masuk, jam pulangnya, itu status kita masih buruh. Setinggi-tinggi apapun pangkat kita masih buruh statusnya. Kecuali kalau kita udah bisa menggaji orang lain, bangun terserah, tidurnya kapan saja terserah, itu namanya bos atau bos. Jadi selama kita masih digaji orang, ada tekanan ya, di bawah perintah, ya itu namanya babu, Mas. Itu namanya buruh. Saya pun bekerja di laboratorium mentereng di Singapura. Itu tidak semua orang bisa memasuki kawasan itu, harus pakai fingerprint dan kamera tidak boleh dibawa masuk. Itu sangat rahasia. Saya digaji ratusan juta per bulan oleh Singapura. Tapi saya merasa jadi babu, jadi buruh. Kenapa? Masih bekerja di bawah perintah. Abangnya jalan-jalan lah ke Singapura. Lihat-lihatlah orang Malay itu banyak juga yang jadi buruh di situ. Jadi tukang cleaning service, cuci piring. Banyak kok. Alah, you don't know what to say, ha? Pakcik, makcik, dengar sekejap. Dengar, sini. Tuh, sekitar 800.000 sampai 1,4 juta orang Malaysia yang bekerja di luar negeri. Oke, nah menurut Tanli tahun 2021 Malaysia itu 24,7%, hanya 24,7% yang mengirim tenaga kerja profesional, sementara 62% dan 13% lainnya itu bekerja di semi profesional dan tidak profesional sama sekali. Pikirkan ya, yang semi profesional yang mana, yang tidak profesional sama sekali. Yang tidak profesional sama sekali, apa contohnya kalian bisa pikirkan? So, pakcik-makcik, selama kita masih di regional Asia Tenggara, kita itu negara babu, pakcik, sebetulnya negara dunia ketiga bagi negara-negara maju. Kita itu sebetulnya senasib seperjuangan. Jadi jangan merasa superior ngata-ngatain Indonesia negara babu. Pakcik-makcik pun jadi babu di negara orang. Ya, benar sekali ya. Negara-negara yang berasal di Asia Tenggara ini kompak menunjukkan identitas kita masing-masing, menunjukkan cipta rasa dan karsa kita ke dunia luar yang menganggap negara kita ini negara dunia ketiga, negara nggak penting, itu maksudnya. Jadi kita harus kompak
banyak pakcik-makcik. Jangan beraninya cuma sama Indonesia ngatain negara babu. Bagaimana dengan Filipina? Bagaimana dengan Vietnam yang juga banyak mengirimkan tenaga buruh ke luar negeri? Terutama Filipina itu banyak mengirimkan ART ke Arab Saudi. Kalau yang bekerja di Arab Saudi pasti banyak ketemu dengan orang-orang Filipina yang jadi sopir, yang jadi ART. Itu banyak pakcik-makcik. Jadi jangan senggol Indonesia terus. Kenapa nggak Filipina senggol sesekali, atau Vietnam atau Myanmar? Itu banyak. Jadi di Asia Tenggara ini kita senasib seperjuangan pakcik-makcik. Kita harus kompak sebetulnya, jangan saling hina. Iya benar banget ya. Kalau gue lagi Malah sering menjelekkan. akhir-akhir ini sering banget kalau lagi ngobrol bahasa Indonesia gitu di telepon, terus ada orang Malaysia tiba-tiba datang. Mereka tuh baik banget. Mereka tuh kayak, aduh saudaraku, oh my sister di sini ngapain? Sedangkan dulu pas gue ke Kuala Lumpur, BTW gue ke Malaysia tuh 3 kali ya seumur hidup, dan selalu dapat pengalaman yang kurang mengenakan. Walaupun gak semua orang Malaysia gini, tapi mereka itu sama orang Indonesia kalau kita nggak punya uang menganggap remeh gitu. Oh orang Indon kayak gitu. Tapi Nah, orangnya gampang remehin ya. berasa saudara. Ya gitu deh. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Atau mungkin kerajaan Malaysia sudah boleh merangka gerak kerja untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai buruh sah di luar negara? Dalam masa yang sama boleh naikkan pendapatan negara. Mengapa tidak? Hari ini kita berada di KLIA 1. Kita telah berjaya menyelamatkan 11 mangsa pemandangan manusia yang telah diselamatkan oleh Encik Azirul Syafiq, 11 orang. Tapi hari ini kita bawa pulang 3 orang, dan ada daripada sebahagian daripadanya masih di Laos dalam pengurusan dokumentasi, dan ada lagi daripada yang berada sedang di Bangkok untuk bawa pengurusan balik. Tetapi situasi yang berada sekarang ini, situasi masih lagi berada dalam keadaan serius. Kalau kita tengok tadi ada di kalangan mangsa-mangsa yang ada ni, imej-imej yang menunjukkan bahawa mereka dipukul, dicederakan, dipukul menggunakan senjata. Situasi masih lagi kritikal. Jadi kita nak mendesak perintah kepada semua rakyat Malaysia, jangan tertipu, jangan terpedaya. Janganlah pergi ke mana-mana tempat yang berisiko, kerana kalau dah sampai sana nak pulang begitu sukar sekali.